Halo teman-teman, welcome back to my channel. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tutorial instalasi WRF hardware mulai dari libraries hingga AirPods. Yuk disimak. Sumbernya itu masih sama dari website ukar.edu. Nah, kalau mau lihat lebih lengkapnya di situ bisa juga lihat tutorial yang saya bikin di description box. Itu bahasa Indonesia. Nah, yang pertama kita mau update dulu aplikasi yang ada di Linux kita. Sini Linux 1804 LTS. Nah, setelah itu kita akan mengetes lingkungan. Nah, sebelum itu kita install dulu beberapa environment yang kita butuhkan. Teman-teman bisa langsung mengetikkan perintah itu saja, langsung itu kira-kira sama dengan di website ukar.edu, cuma sudah digabung. Nah, sebelum mulai kita buat dulu folder atau directory WRF kita untuk menyimpan semua file-file WRF kita yang berhubungan dengan WRF. Nah, di dalam itu untuk mengetes kita bikin folder budaya atau directory test. Nah, kemudian kita di dalam directory test itu kita download file-file yang kita butuhkan untuk mengetes. Nah, teman-teman bisa langsung mengetikkan saja perintah ini dan mengcopy. Jika berhasil, maka akan ada tulisan success CSH dan seterusnya. Nah, untuk building libraries, kita bikin directory librariesnya juga, teman-teman. Nah, terus kita download librariesnya. Ini bisa lewat script di terminal, bisa juga download langsung di Google atau di Firefox. Nah, karena di sini kita buka terminal di libraries, jadi kita menggunakan script widget itu nanti langsung terdownload di file libraries. Tapi kalau misalnya kita mendownload secara manual, itu mungkin akan tersimpan di file downloads. Nah, teman-teman bisa mindahin ke folder libraries. Jadi libraries yang kita download itu kita masukin ke dalam folder librariesnya, teman-teman. Nah, kemudian kita ekstrak, bisa secara manual, bisa juga pakai komen di terminal ini, komentar. Nah, kemudian sebelum kita install librariesnya, kita buka dulu Bash. Nah, bisa ke yang paling bawah, baris paling bawah. Nah, di sini saya sudah isi, tapi kalau misalnya di tempat teman-teman yang baru menginstal mungkin belum ada, jadi bisa diketikkan seperti itu. Untuk dir-nya itu lokasi libraries teman-teman bisa disesuaikan. Nah, kemudian kita install libraries.cdf. Nah, masuk ke dalam folder .cdf-nya, kemudian klik configure. Bukan klik sih, ketikkan komen configure. Nah, bisa teman-teman bisa langsung copy aja, nggak usah diganti-ganti, tinggal gini. Nah, kemudian make install. Nah, setelah ada tulisan you have successfully installed, nah itu artinya instalasi kita telah berhasil. Nah, kemudian kita buka lagi Bash. Kita sesuaikan lagi environment-nya. Di paling bawah itu kita ketikkan lagi export path dan export .cdf-nya. Nah, di sini saya sudah ngetik, mungkin di teman-teman belum, jadi disesuaikan saja, teman-teman. Nah, kemudian kita akan install libraries mpeg. Bisa masuk ke dalam folder mpeg dan sama configure. Kita konfigurasi dulu. Setelah konfigurasinya selesai, beberapa menit, nah sudah selesai. Dan kita bisa ketikkan komen make. Setelah selesai make dalam beberapa menit, kita ketikkan make install. Nah, setelah itu kita buka lagi Bash
dan kita sesuaikan lagi environment-nya. Untuk path B mpg. Nah, setelah itu kita download, install library zlib. Kita buka lagi base, kita sesuaikan lagi environment-nya. Teman-teman sesuaikan aja, mengetikkan yang ini sama, bisa langsung di copy, paste. Kemudian kita konfigurasi library. Nah, setelah selesai konfigurasi, kita make dan make install. Nah, make install. Nah, setelah selesai install, kita langsung install libpng. Nah, kita masuk ke dalam foldernya libpng dan kita konfigurasi. Setelah konfigurasi, kita ketikkan make. Oh, ada error. Nah, mungkin setelah kita lihat errornya itu ada file, tidak ada, ini artinya tidak ada file zconf dan zlibh di dalam folder libpng. Jadi kita copy aja file zconf dan zlibh yang ada di folder library zlibh ini. Kita copy, kita pindahin ke dalam folder libpng. Nah, setelah itu kita kembali, kita ulang lagi script make-nya. Nah, setelah itu baru berhasil. Nah, setelah berhasil, kita make install. Nah, setelah itu kita install libraries Jasper. Kita masuk ke dalam folder Jasper. Ya, kita copy dulu, kita pindahin. Ya, terus kita konfigurasi. Setelah selesai konfigurasi, kita ketikkan perintah make. Dan make install. Nah, selesai make install, ya sudah selesai ke 5 librariesnya, mpeg, zlib, netcdf, Jasper. Nah, setelah itu kita tes librariesnya, teman-teman. Nah, itu dengan kita download dulu file untuk tesnya. Itu dari link itu bisa di copy saja, teman-teman, sama saja dengan yang di website. Setelah itu kita ekstrak, kita antar. Setelah itu kita masuk ke dalam ini foldernya, kita copy. Ini kira-kira bisa diikutin aja, teman-teman. Scriptnya ini mirip dengan yang di website. Kita menjalankan perintahnya di dalam folder test ya, teman. Setelah itu install librariesnya sudah selesai. Kita lanjut ke install WRF, teman-teman. Nah, ini link-link download untuk download WRF, download WPS. Usahakan WPS-nya itu sama dengan versi WRF yang kita download ya, teman-teman. Kalau di sini saya menggunakan versi 4 untuk WPS dan WRF. Nah, kemudian ARWPOS. Ini saya menggunakan ARWPOS 3.1 dan WPS Geok. WPS Geok ini untuk data geografi, masukan untuk WRF. Nanti saya sarankan download semuanya jika memori cukup, jika tidak yang dibutuhkan saja. Nah, ini untuk WRF Domain Wizard. Nah, setelah kita download semuanya, kita masukkan ke dalam file folder WRF dan di rename menjadi sesuai kebutuhan. Saya merename jadi untuk ARWPOS jadi folder ARWPOS, untuk file WPS Geok jadi WPS_Geok, kemudian
Untuk WRF ARW-nya itu jadi WRF V4 karena saya download yang versi 4. Nah, ini untuk merapikan file. Kemudian kita masuk ke direktori WRF V4 untuk menginstal WRF-nya. Kita ketikkan configure dan pilih 34. DM4 untuk Fortran JNU. Setelah selesai, setelah itu kita compile. Nah, di sini karena kita mengetik log compile, jadi prosesnya tidak terlihat. Jadi kalau teman-teman ingin melihat proses kompilasinya, lebih baik tidak usah mengetikkan perintah log.compile. Ini akan untuk waktu yang beberapa cukup lama sesuai kapasitas kinerja komputer masing-masing. Nah, setelah selesai kita bisa klik ls main. Nah, itu untuk melihat file-file yang dapat tereksekusi. Itu ada, jika instalasi kita berhasil, maka akan ada 4 folder exe, yaitu main, and down, and real, main and down, main real, main PC, dan main web. Setelah itu kita install WPS. Yang pertama, kita pastikan dulu terminal kita bersih, jadi kita buka dulu folder WPS kita di dalam folder WRF dan buka terminal dan ketikkan clean. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam bus, kita sesuaikan dulu lingkungannya dan environment-nya. Nah, di sini teman-teman bisa copy aja, disesuaikan letaknya. Setelah itu kita konfigurasi WPS dengan mengetikkan perintah configure. Nah, ini sama aja sih dengan yang di website ya teman-teman, saya sudah mengetikkannya juga dalam tutorial di description box. Setelah selesai dalam konfigurasi, kita pilih nomor 3 teman-teman. Nomor 3. Ya, ingat ya teman-teman, ya, nomornya itu bisa beda dengan konfigurasi WRF kita karena urutannya tuh beda dengan WRF. Jadi teman-teman harus perhatikan DM4. Benar-benar jika di WRF DM4 maka di WPS DM4 juga. Setelah itu kita ketikkan perintah sudo nano dan pastikan bahwa letaknya itu sesuai dengan tempat kita, teman-teman, tempat penyimpanan WRF kita. Nah, di sini WRF V3 ya teman-teman, jadi karena saya bikinnya WRF V4, jadi saya ganti WRF V4 dan sesuaikan dengan teman-teman juga. Nah, setelah itu Ctrl X dan Y untuk menyimpan. Setelah itu kita kompilasi. Nah, di sini saya tidak mengetikkan log compile sehingga prosesnya nampak teman-teman. Ya, ini akan memakan waktu beberapa menit. Nah, setelah selesai, ya, kita ketikkan perintah ls. Nah, jika kompilasinya WRF itu sukses, akan ada 3 file executable, yaitu geogrid, medgrid, dan ungrid. Nah, pastikan ukurannya itu tidak 0 ya teman-teman, karena bisa jadi dia ada tapi ukurannya 0, berarti itu gagal. Di sini itu ukurannya 4,1 mega. Nah, oke. Nah, setelah itu kita ketikkan perintah nano nameless dan kita edit di bagian yang ini, yang geog datapad itu disesuaikan sama
lokasi penyimpanan direktori kita, direktori WPS Geok kita. Di sini saya sesuaikan dengan milik saya, kemudian Ctrl X dan Y untuk menyimpan. Setelah itu kita install ARWPOS teman-teman ya, yang kita kembali ke folder WRF dan buka folder ARWPOS V3, itu saya rename menjadi ARWPOS saja. Teman-teman boleh rename, boleh tidak juga. Kemudian, nah di sini saya sudah download data Geok itu di folder lain. Karena ini folder untuk tutorial, jadi saya pindahin di folder yang sudah saya bikin, saya pindahin ke folder khusus tutorial ini. Sebelum install ARWPOS, kita list dulu apakah filenya sudah executable yang compile dan configure. Jika ya, kita langsung konfigurasi. Setelah itu kita pilih 3 dan kita make file. Ikuti saja perintah yang di sini ya teman-teman, mungkin bisa langsung copy saja. Nah, di dalam nano make file kita bisa edit itu menjadi seperti ini, bisa di copy saja teman-teman. Kemudian Ctrl X dan Y untuk menyimpan. Kemudian kita pindah ke direktori ARWPOS lagi dari src. Kemudian kita nano configure dan kita edit ya sesuai ini, bisa disesuaikan saja. Nah setelah itu kita bisa enter dan kita kompilasi teman-teman. Nah setelah kompilasi selesai, sudah selesai. Domain wizardnya bisa kita perintah sudo chmod x itu untuk menjadikan file domain wizard itu executable, bisa dieksekusi teman-teman. Jika selesai maka kita cek keberhasilannya dengan mengetikkan perintah run domain wizard. Nah jika berhasil maka sudah dapat digunakan domain wizardnya. Jika tidak maka bisa mengikuti langkah-langkah yang di dalam website buka ini tersebut. Ya, tutorialnya sudah selesai teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada kritik dan saran, teman-teman bisa mengetikkannya di kolom komentar. Saya sangat terbuka. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa.